yang spesial. Hanya muncul satu nama yang tanpa merugikan ketiganya. Baru saja kereta api wisata yang saya naiki ini meninggalkan stasiun Tuntang, merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil yang terletak di Kecamatan Tuntang dan berada di daerah perbatasan antara Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Stasiun ini dibangun pada tahun 1871 dan dioperasikan pada 21 Mei 1873. Saat ini kereta api wisata menelusuri jalan rel kereta api dari arah stasiun Tuntang menuju ke stasiun Ambarawa. Kan ditarik Pak, lokomotif nambah daya, ketarik kan. Setiap Sabtu Minggu rame Mas? Sabtu Minggu rame. Nggak pernah sepi? Kalau musim tertentu Pak, kalau lagi apa? Kayak kemarin tuh awal-awal Ramadan sepi. Oh, awal Ramadan sepi. Awal Ramadan, begitulah mulai pertengahan rame Pak. Kalau lokomotif uap ada yang nyewa nggak Mas? Ada. Ada selalu ada? Ya nggak tentu. Tapi ada. Biasanya wisatawan asing ya? Asing atau lokal juga ada. Cuman kalau lokomotif uap itu yang bergerigi itu? Enggak? Ada dua Pak. Satu yang bergerigi, satu yang nggak bergerigi. Oh, yang bergerigi dua jalan sampai Bedoro itu? Jalanin tapi sampai sini, nggak ke Bedoro. Oh, sampai sini aja. Jadi rutenya sama? Rutenya sama. Oh. Ini kawasan wisata namanya Jembatan Biru. Lebar spur atau lebar rel itu adalah 1067 mm, bantalannya dengan menggunakan bantalan besi. Rawa Pening atau Pening dalam salah satu varian bahasa Jawa dari kata wening yang artinya bening, tenang, atau damai adalah danau alam di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas sekitar 2.670 hektar menempati wilayah Kecamatan Ambarawa, Bawen, Tuntang, dan Banyu-Biru. Rawa Pening terletak di cekungan terendah lereng Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Danau ini dangkal dan menjadi hulu bagi Sungai Tuntang. Permasalahan lingkungan danau ini adalah sangat berat sekali dikarenakan pendangkalan yang sangat pesat.
pernah menjadi tempat mencari ikan, kini hampir seluruh permukaan rawa ini tertutup enceng gondok. Gulma ini juga sudah menutupi Sungai Tuntang, terutama di bagian hulu. Usaha mengatasi spesies invasif ini dilakukan dengan melakukan pembersihan serta pelatihan pemanfaatan enceng gondok dalam bentuk kerajinan tangan, tetapi tekanan populasi tumbuhan ini sangat tinggi sekali. Saat saya masih kecil, sekitar usia 7 hingga 8 tahun, oleh orang tua saya diceritakan tentang legenda Baru Klinting saat kami berwisata di Rawapening kala itu. Cerita tersebut sangat membekas hingga sekarang karena seolah nyata. Pada zaman dahulu terdapat sebuah desa yang makmur dan asri di tanah kekuasaan Kerajaan Mataram, yakni Desa Ngesem. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif dan bijaksana bernama Ki Selo Gondang. Ia memiliki seorang istri dan seorang putri cantik bernama Endang Sawitri. Karena sebuah kutukan, Endang Sawitri harus mengandung dan melahirkan seorang anak berwujud naga. Anak naga tersebut kemudian diberi nama Baru Klinting oleh Endang Sawitri. Nanti akan digunakan untuk kerajinan tangan. Ketika sudah menginjak umur anak-anak, Baru Klinting pun pergi ke Gunung Telomoyo untuk bertapa demi melepaskan diri dari kutukan sehingga dapat berubah wujud menjadi anak manusia pada umumnya. Ia bertapa dengan cara melilitkan tubuh naganya sampai ke puncak Gunung Telomoyo. Danau Rawapening. Nah, di sebelah sana itu adalah Gunung Telomoyo. Malangnya ada sekumpulan warga desa Patok yang tengah berburu tidak melihat wujud keseluruhan Baru Klinting. Mereka hanya melihat ekor Baru Klinting saja dan memotong-motong daging ekor Baru Klinting untuk dibawa pulang ke desa mereka. Baru Klinting yang telah berhasil dalam pertapaannya dan berubah wujud menjadi seorang anak manusia pun mendatangi warga Patok yang sedang mengadakan pesta rakyat. Baru Klinting meminta makanan pada penduduk desa. Namun keadaan tubuhnya yang lusuh, penuh luka dan memiliki bau yang amis mengakibatkan penolakan warga dan malah mencaci maki anak itu. Baru Klinting bergeming dan tetap memaksa meminta makanan dan minuman pada penduduk desa yang sedang berpesta tersebut. Dengan menangis dan sakit hati yang teramat sangat, Baru Klinting pergi meninggalkan pesta. Ia berjalan sambil terus menangis hingga akhirnya tiba di sebuah gubuk yang dihuni seorang nenek tua bernama Nyai Latung. Baru Klinting pun meminta minum kepada nenek tersebut. Melihat kondisi anak tersebut yang memprihatinkan, Nyai Latung merasa iba dan segera memberinya minum sekaligus makanan. Setelah selesai makan dan minum, Baru Klinting pun kemudian pamit. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Nyai Latung agar naik ke atas lesung ketika mendengar bunyi kentongan. Baru Klinting kemudian kembali ke keramaian pesta dan Baru Klinting pun menantang warga untuk mencabut sebatang lidi yang tertancap di tanah. Ajaibnya, tak seorang pun mampu mencabutnya, bahkan orang dewasa yang paling kekar sekalipun. Hanya Baru Klinting yang berhasil mencabut lidi itu. Lalu keajaiban pun terjadi. Lubang bekas tancapan lidi tersebut menyemburkan air yang sangat deras. Semburan air makin lama makin deras dan menjadi air bah yang sangat besar. Sontak kejadian itu membuat penduduk desa panik dan membunyikan kentongan sebagai tengara bahaya. Air bah mulai mengenangi desa Patok. Semua penduduk berlarian menyelamatkan diri. Di tempat lain, Nyai Latung mendengar bunyi kentongan dari kejauhan dan teringat pesan Baru Klinting untuk segera naik ke atas lesung. Dalam kebingungan, Nyai Latung kemudian menaiki lesung dan dalam sekejap air bah telah mengenangi desa Patok. Dalam kondisi terapung-apung di lesung, Nyai Latung menyaksikan para tetangganya tenggelam. Setelah beberapa lama, lesung Nyai Latung terbawa menepi sehingga ia dapat naik ke daratan. Ia baru menyadari bahwa hanya dirinya lah yang selamat dari banjir bandang tersebut. Dalam termangu, ia memandangi air bah di hadapannya menjadi hamparan rawa atau danau. Akhirnya Nyai Latung memutuskan tinggal di pinggir rawa tersebut. Ia menambahkan desa yang tenggelam itu dengan nama Rawapening yang berasal dari genangan air yang bening membentuk rawa.
Perjalanan menggunakan kereta api wisata dari stasiun Ambarawa ke stasiun Tuntang bisa dilihat pada vlog saya sebelumnya. Link saya cantumkan pada deskripsi di bawah. Jarak dari stasiun Tuntang ke stasiun Ambarawa adalah sekitar 6 km. Dengan kecepatan kereta api wisata 10 km per jam, maka waktu tempuhnya adalah sekitar 25 menit. Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya sampai habis. Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog Bibi Kembara berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih.